Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Jarang diketahui 5 keistimewaan bagi orang yang meninggal di hari Senin dan Kamis, terbukanya pintu surga. Ada 5 keistimewaan bagi orang yang meninggal di hari Senin dan Kamis. Terdapat hari yang sangat baik bagi para kaum muslimin. Bahkan bisa disebut juga hari berkahnya para kaum muslim, yaitu hari Jumat. Namun tahukah Anda bahwa hari Senin dan Kamis juga merupakan hari yang istimewa? Kebanyakan orang mengetahui hanya hari Jumatlah yang dianggap istimewa bagi mereka yang meninggal. Berikut 5 keistimewaan meninggal di hari Senin dan Kamis, antara lain: 1. Terbukanya pintu surga. Di dalam Islam terdapat 2 hari saat terbukanya pintu surga, yaitu hari Senin dan Kamis. Maka beruntunglah bagi umat Islam yang meninggal di hari tersebut. 2. Hari penimbangan amal. Penimbangan amal pada hari Senin dan Kamis. Beruntunglah bagi umat Islam yang meninggal pada hari tersebut. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, amal baik buruk setiap manusia diperiksa setiap hari Senin dan Kamis. Seperti dalam sabda Rasulullah, amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan umat muslim berpuasa tiap Senin dan Kamis. Amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ketiga, hari Rasulullah menjalankan puasa Senin Kamis. Beruntunglah umat muslim yang meninggal di hari Senin dan Kamis, di mana Rasulullah sangat senang dan sangat antusias dengan hari tersebut, di mana hari yang sangat dinantikan Rasulullah untuk menjalankan ibadah puasa Senin Kamis. Hadis dari Siti Aisyah, Rasulullah SAW sangat antusias dan sungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. 4. Hari di mana Rasulullah sering melakukan perjalanan pada hari Kamis. Keistimewaan meninggal di hari Kamis, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat dinantikan oleh Rasulullah untuk melakukan sebuah perjalanan. Dan di mana hari tersebut adalah hari yang sangat dispesialkan oleh Rasulullah. Seperti dalam hadis Bukhari, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, sangat jarang Rasulullah SAW keluar untuk melakukan perjalanan kecuali pada hari Kamis. Dalam riwayat lain yang juga dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW keluar pada hari Kamis di peperangan Tabuk, dan memang beliau suka keluar untuk melakukan perjalanan pada hari Kamis. Maka beruntunglah mereka yang meninggal di hari di mana Rasulullah saat melakukan sebuah perjalanan. Kelima, hari kelahiran diutus menjadi Rasul dan kematian. Kelahiran Nabi SAW bukanlah seperti kelahiran orang biasa, tidak seperti kebanyakan manusia. Beliau dilahirkan di dunia ini memiliki banyak misi, bahkan beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan agar engkau menjadi rahmat bagi semesta alam." Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau SAW menjawab, hal tersebut merupakan hari aku dilahirkan, dan hari aku diutus atau diturunkan Al-Quran kepadaku pada hari tersebut.
hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada sahihnya kitab As-Siyam. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, "Pada hari apa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Nah, itulah 5 keistimewaan bagi orang yang meninggal di hari Senin dan Kamis yang jarang diketahui. Inilah 4 amalan ringan menyebabkan masuk surga. Betapa indahnya ketika berbicara tentang surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 107 hingga 108. Dengan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita, Allah telah membentangkan gambaran surga yang nikmat itu, dengan menekankan keabadian dan kesempurnaan tanpa kekurangan sedikit pun. Tidak lelah atau sibuk dengan hiruk pikuk, tak ada kerugian, tidak ada yang dicurangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa peristiwa ringan yang mengantarkan seseorang menjadi ahli surga dengan amalan di satu hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang telah mengikuti pemakaman hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?" Abu Bakar berkata lagi, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah kemudian berkata, "Jika terkumpul seluruh amalan pada seseorang seperti ini, niscaya ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu di hari itu terkumpul seluruh kebaikan yang ringan namun mengantarkan pada surga. Sehingga dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkomentar, "Oh, itu ahli surga." Memang, menggabungkan semua pekerjaan itu dalam satu hari bukan hal mudah. Namun dengan niat dan kesungguhan kita bisa melakukannya. Sebab seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim, kebahagiaan dunia dan akhirat berpulang pada seberapa besar perjuangan berlawan keletihan. Tak ada kenikmatan istirahat bagi yang tak merasakan letih. Bahkan sebesar rasa letih itulah kenikmatan istirahat dapat dirasakan. Berpuasa sunnah Senin Kamis adalah ibadah yang sangat bermanfaat. Selain menyehatkan, ia merupakan amalan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Amal-amal kebajikan dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amalanku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu kata Rasulullah juga, berpuasa menjauhkan kalian dari sikap riya. Menjenguk teman atau kerabat yang sakit adalah amalan utama yang sangat bernilai. Walaupun kita datang tanpa membawa buah tangan apapun, tetapi kehadiran kita bagi yang sakit membangkitkan semangat baginya untuk sembuh. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, niscaya dia mendapatkan rahmat. Maka apabila dia duduk di sampingnya, dia tetap berada di dalam rahmat. Dan apabila dia keluar dari orang yang sakit, dia terus dinaungi rahmat sampai dia kembali ke rumahnya." Di kitab Al-Itiyarat Al-Fiqhiyah, Imam Ibnu Taimiyah bahkan berfatwa hukum menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Artinya jika tak ada seorang pun yang peduli pada tetangga yang sakit, seluruh warga berdosa karenanya. Demikian halnya bertakziah saat mengunjungi sanak famili yang tengah dirundung musibah kematian misalnya, adalah pekerjaan yang ringan. Tetapi efeknya sangat dahsyat bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang mengambil, sebab dialah yang memberi, dan di sisinya segala sesuatu memiliki ajal tertentu." Dengan ucapan itu diharapkan dapat mententeramkan seseorang dari kedukaannya. Sedemikian pentingnya amalan taksiyah ini sehingga Imam Syafi'i berfatwa, tak ada batasan waktu untuk mengucapkan kalimat taksiyah. Kitab Al-Um. Memberikan makan orang miskin adalah amal lainnya yang terlihat ringan. Sepiring nasi yang kita berikan pada seseorang yang tengah kelaparan sesungguhnya tidak sekedar mengenyangkan perutnya, namun menguatkan mata batin persaudaraan dengannya, bahwa dia akan merasa ada orang lain yang peduli pada kesulitan hidup yang tengah dihadapi. Perjuangan orang-orang soleh yang memberi makan fakir miskin itu disinyalir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, artinya, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah.
Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Itulah amalan-amalan kebaikan yang dicontohkan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dapat kita lakukan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.